Halo pemirsa dan teman-teman TV One, kita ketemu lagi di Apa Kabar Amerika. Saya Patsy Widakuswara. Saya Adi Astuti menggantikan Supriyono yang masih ada di Indonesia. Masih di Kediri dia, pemirsa, lagi liburan. Liburan apa, Idul Fitri kok panjang banget ya? Iya, betah. Ya, dan kami mengajak Anda kali ini untuk membahas topik yang masih terus hangat di Indonesia, yaitu mengenai siapa yang memenangkan Pilpres RI berdasarkan keputusan MK atau Mahkamah Konstitusi. Betul, dan sekarang kita berada di depan Supreme Court atau Mahkamah Agungnya Amerika. Kenapa kita berada di sini, Pats? Karena Mahkamah Agung ini kurang lebih fungsinya sama seperti Mahkamah Konstitusi di Indonesia, yaitu penetap hukum terakhir atau kata terakhir, ya. Dan ini memang sengaja kami ajak ke sini karena ada kasus yang serupa di Amerika Serikat, tepatnya 14 tahun yang lalu ya, Dek ya. Betul. Apa yang terjadi pada pemilihan presiden di Amerika pada tahun 2000? Yaitu antara Al Gore yang waktu itu masih menjadi wakil presiden dan dengan melawan George W. Bush. Nah, jadi mungkin sebelum menjelaskannya, kita harus singgung juga bahwa sistem pemilu di Amerika Serikat ini berbeda dengan di Indonesia ya, Dek. Iya, betul. Mereka memilih presiden melalui yang namanya Electoral College. Jadi bukan direct, tidak langsung. Tidak. Jadi ini adalah sebuah badan yang dipilih sebelumnya dan mereka inilah yang memilih presiden dan wakil presiden. Nah, jadi meskipun rakyat Amerika Serikat sendiri kalau nyoblos ya istilahnya ke TPS, memilih capres, ya, tapi pada akhirnya ya betul. Jadi ini bukan sistem one man one vote seperti di Indonesia. Nah, untuk menjadi presiden di Amerika Serikat, seorang capres harus memenangkan minimal 270 electoral vote dari 50 negara bagian. Betul. Nah, singkat ceritanya waktu itu yang namanya Al Gore ini memenangkan popular vote ya, secara umum jumlah suara yang diperoleh itu lebih banyak daripada Presiden Bush. Namun di negara bagian Florida itu ditetapkan bahwa George Bush yang menjadi pemenang meskipun tipis, sehingga akhirnya George Bush-nya berapa ratus suara, sehingga akhirnya George Bush lah yang ditetapkan menjadi pemenang di Florida dan memenangkan lebih banyak suara elektoral. Betul. Namun kemudian kubu Al Gore meminta penghitungan kembali suara atau recount, lalu pengadilan ya, pengadilan Florida. Nah, setelah itu panjang nih urusannya, 5 minggu kemudian berakhir di sini di Mahkamah Agung ini. Dan ditetapkan bahwa yang namanya peraturan atau keputusan pengadilan Florida untuk recount tersebut tidak konstitusional. Artinya Mahkamah Agung Amerika Serikat secara de facto menetapkan bahwa pemenang pemilu adalah pemenang Pilpres adalah George W. Bush. Dan prosesnya kira-kira memakan waktu 5 minggu ya, lebih dari sebulan. Nah, ini mungkin sekarang kita bisa mengangkat antara tadi mungkin persamaannya ya, sekarang kita mengangkat perbedaannya. Ya, perbedaannya apa aja, Dek? Perbedaannya waktu itu tidak ada demo-demo di depan Mahkamah Agung. Tidak seheboh di tanah air. Ya. Demo kecil-kecilan lah. Betul. Dan kemudian juga Al Gore langsung kemudian dengan cepat mengakui, yang tampil dalam pidatonya mengucapkan selamat kepada Presiden Bush. Meskipun sebetulnya ya yang namanya pendukung Al Gore pasti gondok ya. Mereka kecewa berat. Dan sampai sekarang masih banyak orang Amerika Serikat yang merasa bahwa George Bush stole the election. Betul. Atau apa ya istilahnya curang lah. Menyiasati pemilu. Betul. Dan kalau dipikir-pikir juga sebetulnya mandat yang diberikan ini kalau menurut pendukungnya Al Gore ya, mandat yang diberikan kepada George Bush ini kurang kuat ya, Dek ya. Karena partisipasi politik di Amerika ini memang rendah ya untuk terutama untuk Pilpres. Betul. Kira-kira 50% waktu itu. Waktu tahun 2000 itu hanya 50% pemilih yang ikut Pilpres. Nah, jadi sebetulnya mandat yang diterima George Bush itu sekitar 25%. Nah, ya. Jadi seperti itu pemirsa, adalah perbandingan kita tentang kasus yang sedang terus berkembang di tanah air dengan kasus yang terjadi 14 tahun lalu di Amerika Serikat ya. Nah, tentunya ini juga nggak sama plek-plek, bukan berarti sekedar paralelisme. Betul, sekedar memberikan gambaran, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk sementara ini kami kembalikan dulu ke teman-teman TV One. Saya Patsy Widakuswara. Saya Adi Astuti. Sampai jumpa.